saya Firda Irdiani Salpa, mahasiswi PGSD Universitas Primagraha semester 3. Saya kelas RA2. Saya akan bercerita tentang cerita rakyat yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Alkisah, pada zaman dahulu terdapatlah pasangan suami istri yang hidup berbahagia. Mereka memiliki seorang anak yang tidak hanya berparas cantik, tetapi juga rajin serta memiliki sikap yang baik hati. Ia diberi nama Bawang Putih. Namun pada suatu hari, sebuah kabar duka datang. Ibunda Bawang Putih jatuh sakit. Karena sakitnya kemudian semakin parah, ia akhirnya meninggal dunia. Selepas kepergian sang ibu, Bawang Putih hidup dengan tenang bersama ayahnya. Ayah Bawang Putih adalah seorang pedagang yang sering bepergian jauh dalam waktu yang lama. Karena tidak tega meninggalkan Bawang Putih sendirian di rumah, akhirnya ayah Bawang Putih memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang janda. Janda tersebut memiliki satu anak perempuan yang diberi nama Bawang Merah. Ibu tiri dan Bawang Merah bersikap sangat manis pada Bawang Putih, membuat Bawang Putih merasa bahagia ada yang menemani saat ayahnya pergi berdagang. Namun sayangnya ternyata kebaikan itu hanya sesaat. Mereka bersikap baik pada Bawang Putih hanya ketika ayahnya pulang. Akan tetapi ketika ayahnya pergi berdagang, mereka memerintahkan Bawang Putih untuk mengerjakan segala pekerjaan rumah. Sementara ibu tiri dan Bawang Merah hanya bersantai-santai saja. Dan kemalangan Bawang Putih belum berhenti sampai di situ saja. Selang beberapa waktu kemudian, ayah Bawang Putih juga jatuh sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Sang ibu tiri dan Bawang Merah pun kemudian bersikap semakin jahat pada Bawang Putih sepeninggalan sang ayah. Pekerjaan di rumah itu sangat banyak sehingga waktu istirahat Bawang Putih juga semakin terbatas. Setiap hari ia harus melayani seluruh kebutuhan Bawang Merah dan ibu tirinya. Hingga pada suatu pagi ketika Bawang Putih mencuci di sungai, tanpa disadari, salah satu kain selendang kesayangan Bawang Merah hanyut di sungai. Bawang Putih menyusuri sungai untuk mencari kain itu, hingga larut malam. Kain selendang itu belum juga ditemukan. Ketika tengah menyusuri sungai itulah Bawang Putih kemudian melihat sebuah gubuk. Ternyata gubuk tersebut dihuni oleh seorang nenek yang tinggal sebatang kara. Karena sudah larut malam, Bawang Putih akhirnya meminta izin untuk menginap malam itu saja. Syukurlah, nenek itu ternyata baik hati. Dia mempersilahkan Bawang Putih untuk menginap. Nenek itu juga menanyakan tentang Bawang Putih dan bagaimana dia sampai ke tempat itu. Bawang Putih pun kemudian menceritakan nasib yang dialaminya hingga sang nenek yang mendengarnya merasa iba. Dari sanalah kemudian sang nenek bercerita bahwa kain selendang yang dicari Bawang Putih ada padanya. Tapi nenek itu hanya mau menyerahkan kain selendang itu dengan sebuah syarat, di mana si nenek itu kemudian berkata, "Akan kuberikan kainmu ini asalkan kau mau tinggal beberapa hari bersama aku di sini." Nah, selama tinggal bersama sang nenek, Bawang Putih sangatlah rajin. Ia membersihkan rumah, memasak, mencuci, dan mengerjakan semua hal yang baik di rumah tersebut. Tentu saja ini membuat sang nenek sangat senang. Ia berterima kasih kepada Bawang Putih. Beberapa hari kemudian, tibalah waktunya Bawang Putih untuk pulang. Lalu, seperti janjinya, sang nenek mengembalikan kain selendang yang ditemukannya kepada Bawang Putih. Bukan hanya itu, karena Bawang Putih sudah rajin dan bersikap baik, sang nenek memutuskan untuk memberi hadiah kepada Bawang Putih. "Nenek punya bingkisan untukmu yang bisa kau bawa pulang, nak. Tapi kau harus memilih sendiri bingkisan mana yang akan kau bawa, cucuku." Nenek punya 2 buah labu, yang satu besar dan yang satu kecil. Begitu kata sang nenek. Saat itu Bawang Putih langsung menjawab, "Tidak perlu ada hadiah untukku, Nek. Aku membantu nenek di sini sukarela. Aku bahkan senang bisa membantu." Nenek memberi bingkisan ini juga bukan sebagai upah, melainkan karena nenek ingin memberimu hadiah selayaknya seorang nenek memberi kepada cucunya. Nenek harap kau mau menerimanya. "Sekarang pilihlah salah satu ini untuk kau bawa pulang," jawab sang nenek.
Setelah mempertimbangkan pilihannya, bawang putih kemudian menjawab, "Tentu aku dengan senang hati menerimanya, Nek, dan berterima kasih atas pemberian Nenek. Kalau begitu, aku pilih labu yang kecil saja." Nenek itu kemudian berkata, "Mengapa kau pilih labu yang kecil?" "Aku takut tidak kuat membawanya jika aku pilih yang besar. Kurasa labu yang kecil isinya juga sama baik dengan yang besar," kata bawang putih. Sang nenek hanya tersenyum mendengar alasan itu. Setelah itu bawang putih pun segera pulang dan menyerahkan kain selendang itu pada bawang merah. Selanjutnya ia segera menuju dapur untuk membelah labu dan memasaknya. Namun betapa terkejutnya dia ketika labu itu dibelah. Ternyata labu itu berisi emas permata yang sangat banyak. Saat itulah secara tak sengaja ibu tiri dan bawang merah melihatnya serta merampas semua perhiasan itu. Bukan hanya itu, ia juga memaksa bawang putih untuk menceritakan dari mana ia mendapatkan labu ajaib tersebut. Mendengar cerita bawang putih, muncullah niat jahat di benak ibu tiri yang serakah itu. Keesokan paginya, ia meminta bawang merah untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan bawang putih. Ia berharap bawang merah akan bisa membawa pulang labu yang lebih besar. Jika labunya besar, tentu saja perhiasan di dalamnya juga akan lebih banyak. Meskipun ia malas menerima permintaan ibunya, tapi ia tetap berangkat. Singkat cerita, bawang merah itu akhirnya tiba di gubuk si nenek, dan dia pun tinggal di sana selama beberapa hari lamanya. Namun, karena sifatnya yang pemalas, dia hanya bermalas-malasan saja di sana dan tidak mau membantu pekerjaan sang nenek. Pada saat sudah waktunya pulang, bawang merah diminta memilih labu sebagai hadiah. Tanpa pikir panjang, bawang merah langsung mengambil labu yang besar dan segera berlari tanpa mengucap terima kasih pada sang nenek. Setibanya ia di rumah ibunya, tentu saja sangat senang melihat anak yang membawa labu yang sangat besar. Dia berpikir pasti perhiasan di dalamnya sangat banyak. Karena tidak ingin diketahui oleh bawang putih dan khawatir jika bawang putih meminta bagian, mereka meminta bawang putih untuk mencuci di sungai. Ketika labu besar itu dibelah, setelah itu bawang merah dan ibu masuk ke kamar dan menguncinya dengan rapat. Dengan tidak sabar mereka membelah labu. Namun di luar dugaan, bukan emas dan perhiasan yang di dalamnya, melainkan labu itu dipenuhi ular, kalajengking, kelabang, dan berbagai hewan berbisa lainnya. Hewan-hewan itu keluar dari labu besar dan menggigit bawang merah serta ibunya yang serakah itu. Saat itulah bawang merah dan ibunya menyadari apa yang mereka lakukan selama ini adalah salah. Ia meminta bawang putih untuk memaafkan mereka. "Maafkan kami, bawang putih. Kami menyadari kesalahan kami. Mulai sekarang kami akan selalu bersikap baik dan bertindak baik padamu, bawang putih. Karena bagaimanapun kau juga anakku," ujar sang ibu. "Iya benar adikku, bawang putih. Mohon maafkan juga kakakmu ini. Mulai sekarang kita akan menyelesaikan seluruh pekerjaan rumah ini bersama-sama ya. Aku berjanji akan memperbaiki sikap." Itulah teman-teman kisah mengenai bawang merah dan bawang putih, di mana kita bisa menarik banyak pelajaran darinya. Beberapa pelajaran yang bisa kita ambil adalah jika kita menjadi anak yang rajin tentu dapat disenangi. Banyak orang bersikap curang tentu akan membuat seseorang menjadi celaka, serta keserakahan akan membuat seseorang menjadi susah di masa yang akan datang. Hidup selalu memberi balasan yang setimpal. Kesabaran dan ketulusan akan membawa kebahagiaan. Iri hati hanya akan membawa penyesalan.